Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Maslahatul Ummah dengan NIM 2008105058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara mengenai kode etik di sekolah pada mata kuliah Etika Keprofesian dengan dosen pengampu Bapak Yandi Haryandi. Langsung saja saya presentasi hasil observasinya. Nah, di sini saya melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber Ibu Sairo SPD dan tempat observasi serta wawancara di MTS swasta Ananda. Di sini ada beberapa pertanyaan dari wawancara yang saya ajukan. Pada pertanyaan pertama, yang pertama adalah sebagai seorang guru, bagaimana Ibu memaknai kode etik guru? Menurut pendapat dari narasumber, kode etik guru adalah norma yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Yang kedua, apakah guru di Indonesia sudah melakukan atau menunaikan kewajibannya sesuai kode etik guru? Menurut narasumber, guru di Indonesia masih banyak atau kurang dalam menjalankan kewajibannya. Banyak sekali guru yang lalai akan tugas. Terkadang keprofesionalan seorang guru tidak dijalankan seperti dalam berkomunikasi dengan peserta didik, cara mengajar, dan lain-lain, sehingga berdampak buruk bagi peserta didik. Yang ketiga, bagaimana Ibu menjalin hubungan dengan peserta didik? Menurut jawaban narasumber, seorang pendidik yang baik itu melakukan hubungan dengan peserta didik dengan cara berkomunikasi dengan baik, selalu mengajak hal-hal yang positif, memberikan nasihat dan arahan yang positif sehingga menimbulkan motivasi atau kesemangatan bagi peserta didik. Seperti di sela-sela jam istirahat, guru dapat mengobrol dengan peserta didik mengenai keadaan sekolah atau keadaan di kelas atau pelajaran, ataupun mengobrol deep talk tentang masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, mengenai hubungan dengan rekan guru atau sejawat. Bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan rekan guru atau sejawat? Yaitu jawabannya sering melakukan sharing tentang pekerjaan sekolah dan sering-sering mengobrol agar saling mengenal. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, sebagai seorang guru, bagaimana Ibu menjalin hubungan dengan orang tua peserta didik atau wali dari peserta didik? Ada banyak cara yang harus pendidik lakukan dalam menjalin hubungan dengan orang tua peserta didik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hubungan dengan orang tua peserta didik itu merupakan suatu faktor pendorong untuk memberikan semangat bagi peserta didik. Dengan adanya komunikasi, itu adalah hal yang positif. Karena agar sumber daya manusia itu berkembang, salah satunya ialah dengan cara mengikut sertakan orang tua peserta didik dalam hal menemukan sumber daya manusia yang unggul dan tidak lepas dari bantuan orang tua peserta didik tersebut. Intinya, kita harus bekerja sama dengan baik antara guru dan orang tua peserta didik dalam hal apapun. Yang keenam, bagaimana Ibu mengatasi atau bertindak ketika ada peserta didik yang mengabaikan peraturan pembelajaran. Menurut narasumber,
dengan memberikan nasihat terlebih dahulu dengan baik sekali atau 2 kali. Kemudian jika tidak dihiraukan, maka guru memberikan sanksi yang positif atau sanksi pembelajaran seperti memberikan tugas tambahan atau pekerjaan rumah, menyapu halaman sekolah, menghafalkan surat pendek, dan lain-lain. Dalam pemberian sanksi ini, guru yang ketujuh, bagaimana cara ibu mengatasi suasana kelas yang tidak kondusif? Untuk mengatasi masalah kelas yang tidak kondusif, guru dapat memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana yang tegang atau suntuk dan berantakan, sehingga dapat cari kembali dan fresh kembali dengan cara menerapkan permainan atau bermain tebak-tebakan dan bernyanyi. Kemudian, yang kedelapan, bagaimana pendapat ibu mengenai guru yang memukul peserta didik dengan alasan untuk sanksi? Menurut narasumber, hal itu sebenarnya harus dihindari, karena hal itu tidak seharusnya seorang guru memukul siswa. Nah, sebaiknya guru dapat memberikan nasihat yang terus-menerus, menegur, memberikan konseling dari guru BK atau dipanggil orang tuanya, dan bersama-sama memberikan solusi yang terbaik. Nah, untuk hukumannya, jangan memukul, tapi berilah hukuman yang mendidik seperti untuk berlari keliling halaman atau menyapu semua kelas, supaya siswa merasa malu dan tidak akan lagi melanggar aturan. Untuk yang ke-9, jika ditemukan peserta didik yang sangat pendiam dan sehingga sulit mengidentifikasi kebutuhan peserta didik tersebut, apa yang dilakukan oleh guru? Di sini, guru dapat mendekati peserta didik tersebut, ajak untuk berkomunikasi dengan baik peserta didik sehingga mau mengutarakan pendapatnya dan mengutarakan bagaimana perasaan ketika berada di kegiatan pembelajaran. Guru dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan cara berkelompok atau diskusi yang sekiranya siswa pendiam itu dapat berkelompok dengan siswa yang ekstrovert atau aktif. Tujuannya untuk melatih peserta didik agar berani berpendapat di hadapan umum. Yang ke-10, bagaimana sanksi yang diberikan jika terdapat guru yang melanggar kode etik yang ada di sekolah tersebut? Menurut beliau, sebaiknya dipanggil secara pribadi, berkomunikasi dengan kepala sekolah, jangan langsung disalahkan karena seburuk-buruk dalam melanggar kode etik. Beliau tetaplah guru yang memberikan pelajaran kepada peserta didik, walaupun hanya sedikit atau guru tersebut baru pertama kali mengajar. Tapi tanpa adanya guru, peserta didik tidak akan menjadi apa-apa dan tak tahu arah pendidikannya itu kemana. Mungkin untuk mengatasi masalah tersebut, pihak sekolah dapat menegurnya dengan cara yang baik dan mengingatkan kembali agar tidak melanggar kode etik. Namun, jika guru tersebut terus melanggar kode etik, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.